semuanya, selamat pagi. Apa kabar kalian? Tentunya dalam keadaan sehat. Marilah tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang dianjurkan oleh pemerintah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 1. Nah, kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Tahukah kamu apa manfaat globalisasi? Bagaimana globalisasi dapat terjadi? Nah, dengan tujuan pembelajaran, 1. Dengan menyimak, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dengan tepat. 2. Setelah menyimak, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. 3. Dengan mencari dan mengolah informasi, siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan mandiri. 4. Setelah mencari dan mengolah informasi, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan sistematis. 5. Dengan percobaan, siswa mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik dengan tepat. 6. Setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan menghemat energi listrik dengan sistematis. Baik, amati foto berikut. Bagaimana pendapatmu? Ya, gambar di atas adalah foto Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Beliau juga masih menjadi Menteri Luar Negeri sampai saat ini. Menjadi pembicara dalam pertemuan tingkat Menteri Negara-Negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC di Manila, Filipina 17 November 2015. Nah, manfaat globalisasi atau pengaruh globalisasi tidak hanya di berbagai teknologi yang kita miliki atau kita manfaatkan, tapi juga kerjasama. Bagaimana Indonesia berpengaruh terhadap negara-negara ASEAN dan juga terhadap negara-negara dunia. Nah, walaupun negara kita memiliki banyak pulau-pulau, tapi kita tetap memiliki satu kesatuan dalam mempromosikan Indonesia ke luar negeri. Setelah mengamati foto di halaman sebelumnya, diskusikan pertanyaan berikut bersama orang tuamu. 1. Bagaimana berita tentang pertemuan tingkat Menteri APEC tersebut dapat disiarkan ke seluruh negara di berbagai belahan dunia? 2. Apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan di dunia? Lanjut ke informasi penting. Nah, Bapak juga sebelumnya sudah menjelaskan langkah-langkah untuk menemukan informasi penting. Kamu bisa baca ya, Nak. Atau kalau sudah paham, kamu lanjut. Ada teks yang akan Bapak bacakan. Ini merupakan teks eksplanasi ilmiah. Nah, kamu dengarkan baik-baik ya, Nak, karena akan ada soal atau pertanyaan berdasarkan dari teks yang Bapak bacakan ini. Judulnya, Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Kamis, 17 Desember 2015. Pewarta Mona Lisa, Jakarta Antara News. Paragraf 1. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara
dengan penduduk sekitar 250 juta. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN, kata guru besar tetap bidang linguistik Universitas Mataram, Profesor Dr. Mahsun MS di gelar wicara internasionalisasi bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta, Kamis. Paragraf 2. Menurut Mahsun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatika untuk menciptakan kata baru. Sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya, dari kata hati banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, dan lainnya. Atau dari kata anak berkembang lagi menjadi peranakan, kekanakan, kanak-kanak, dan sebagainya. Jelas Mahsun. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Frans Magnis Susono atau akrab disapa Romo Magnis menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia kita bisa ungkapkan apa saja. Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku, dan bisa berkembang, ujarnya. Paragraf 3. Oleh karena itu, ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya, mengherankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Saya dukung orang kita bisa bahasa asing, bisa maju. Tetapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 itu. Sumber www.antarnews.com. Gimana, sudah bisa nak? Ya, harapannya kamu bisa mengulangi kembali teks yang Bapak bacakan itu. Kita lanjut. Ya, ayo menulis. Simak teks eksplanasi yang telah Bapak bacakan tadi. Teks akan dibacakan dalam setiap paragraf. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf. Kamu akan diberi waktu untuk menulis informasi tersebut setiap satu paragraf selesai dibacakan. Ada paragraf 1, 2, 3, dan 4. Diskusikanlah bersama orang tuamu, tugas halaman 52. Ayo berdiskusi, baca kembali dengan teliti informasi yang penting yang telah kamu temukan dari isi teks yang dibacakan guru. Diskusikanlah bersama orang tuamu tentang jenis kerjasama yang dilakukan Indonesia, serta peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Tuliskan di dalam kolom berikut. Diskusikanlah bersama orang tuamu, tugas halaman 53. Carilah informasi lain tentang kerjasama di bidang politik antara Indonesia dengan negara anggota ASEAN. Identifikasi posisi dan peran Indonesia dalam setiap kerjasama tersebut. Kamu bisa melakukannya bersama teman-teman dalam kelompok kecil. Ingat, informasi yang kamu dapatkan boleh dari beberapa sumber. Contoh dari koran, dari majalah, atau dari internet. Kamu boleh menggunakannya sebaik mungkin dengan pantauan atau dibimbing oleh orang tua kamu. Tuliskan dalam diagram berikut kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Ada kerjasama politik. Diskusikanlah bersama orang tuamu, tugas halaman 54.
Baik, cara menghemat energi listrik. Belakangan ini banyak bermunculan masalah pemborosan energi. Masalah pemborosan energi secara umum sekitar 80% disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang memahami dampak dari pemborosan energi bagi kelangsungan hidup anak cucu kita mendatang. Selain disebabkan oleh manusia, ada pula 20% disebabkan oleh faktor teknis. Indonesia merupakan negara yang boros dalam penggunaan energi. Bahkan Indonesia termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang tertinggi dalam hal pemborosan energi. Hal ini tercermin dalam indeks elastisitas energi. Skor Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, bahkan dengan negara maju. Hal ini menunjukkan perlunya masyarakat Indonesia mengonsumsi energi secara lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan. Hal ini terasa dari peningkatan suhu global. Meningkatnya suhu global menyebabkan naiknya permukaan air laut. Meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim. Lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin. Dan hilangnya glacier serta akibat-akibat lainnya. Jika fenomena ini terus terjadi tanpa antisipasi dan penanggulangan, mungkin kelangsungan hidup manusia akan terancam. Ternyata masyarakat Indonesia harus memiliki sikap hemat energi. Bagaimanakah caranya? Ayo kita lakukan percobaan secara berikut. Lakukan bersama orang tuamu ya nak. Ada alat dan bahan. 1. Buah lampu bohlam 5 watt. 1 buah lampu LED 5 watt. 1 buah lampu neon 5 watt. 1 buah dudukan lampu. Beberapa buah materai 1,5 volt. 0,5 meter kabel. Gunting isolasi 1 buah kotak atau kardus bekas mie instan. Nah, alat-alat ini bisa kamu dapatkan di rumah. Usahakan tidak membeli, tapi menggunakan bahan-bahan atau alat yang sudah ada di rumah kamu. Jadi kamu tidak perlu beli yang baru. Diingat ya nak, gunakan bahan dan alat yang ada di rumah kamu. Tidak usah dibeli. Langkah percobaan. Buatlah satu rangkaian lampu sederhana seri. Letakkan dudukan lampu di bagian dalam kardus. Pasang ketiga jenis lampu tersebut secara bergantian di dalam kardus. Amati kualitas terangnya cahaya dari ketiga jenis lampu tersebut. Nah, kemarin kamu sudah membuat rangkaian listrik sederhana seri. Bagi yang membuat, kamu pasti mengerti. Bagi yang tidak membuat, kamu pasti akan kewalahan mengerjakan percobaan ini. Makanya setiap tugas harus dikerjakan dengan teliti dan sebaik mungkin. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan hasil percobaan. Ada 1. Lampu mana yang memiliki kualitas cahaya paling terang? Nomor 2. Lampu mana yang paling hemat energi? Jelaskan. Diskusikanlah bersama orang tuamu tugas halaman 56. Nah, hasil percobaan kamu itu kamu tulis dalam laporan. Laporan kegiatan percobaan lampu hemat listrik. Nah, kamu tulis nama percobaannya apa, tujuannya tadi apa, alat dan bahannya apa, langkah kerjanya tadi sudah ada, kesimpulannya apa. Nah, diskusikanlah bersama orang tuamu tugas halaman 57. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta bagi kamu yang belum menekan tanda lonceng, silakan ditekan agar kamu bisa mendapat notifikasi video terbaru. Terima kasih.